Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Faris Antonio selaku moderator di sini. Kami dari kelompok 3 ingin mepresentasikan hasil laporan dari observasi kami di SMP Nasima terkait model pembelajaran di sekolah tersebut. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada David Vito dengan NIM belakang 034, lalu selanjutnya ada Hilmi Rafaela dengan NIM belakang 038, selanjutnya ada Faris Antonio Padmanayaka dengan NIM belakang 045, dan yang terakhir ada Faiz Satya dengan NIM belakang 063. Baik, pertama-tama yaitu terkait pelaksanaan observasi. Itu kita melaksanakan di nama sekolah dengan nama sekolah itu SMP Nasima di Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang dengan narasumber yaitu Pak Supramono MPD selaku pengampu mata pelajaran seni budaya yang fokusnya untuk seni rupa. Lalu selanjutnya yaitu kita melaksanakannya itu di tanggal 17 April 2026 di hari Jumat. Nah, pertama-tama yaitu landasan teori yang akan disampaikan oleh Hilmi Rafaela. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selanjutnya lanjut ke bab 2 yaitu landasan konseptual. Yaitu landasan konseptual itu terdiri ada model pembelajaran. Model pembelajaran itu merupakan kerangka konseptual atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, menurut Joyce dan Weil, 1980, model pembelajaran itu adalah kerangka konseptual yang menggambarkan keseluruhan dari proses pembelajaran yang dapat diterima secara ilmiah dan dilaksanakan secara operasional. Nah, diantaranya itu ada model-model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu pertama ada model bermain atau role play, yang kedua ada investigasi kelompok atau group investigation, yang ketiga ada model penelitian, terus model latihan laboratoris, model jigsaw juga gitu. Selanjutnya ada metode pembelajaran, yaitu sebuah proses sistematis yang teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik itu untuk menyampaikan materi kepada siswanya. Nah, menurut Hamzah Biuno, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang berarti metode pembelajaran itu merupakan cara pendidik memberikan pembelajaran untuk mencapai tujuan pelajaran dengan tahapan tertentu. Nah, di antaranya ada metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, lalu ada metode demonstrasi, terus ada metode permainan. Juga ada metode kisah, team teaching, peer teaching, dan lain sebagainya. Segitu saja dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu hasil pengamatan akan disampaikan oleh David Vito. Waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya David Vito Rafael Belando. Kali ini saya izin menjabarkan tentang hasil pengamatan kami di SMP Nasima Semarang. Awal pembelajaran dibuka dengan salam, berdoa, dan juga introspeksi diri dikarenakan kelas terlambat kurang lebih 20 menit dengan mengucap istighfar sebanyak 3 kali. Selanjutnya ada pemaparan materi dari guru ke para siswa, lalu pembagian soal dengan mempelajari materi tanda visual seperti icon, simbol, lambang, dan lain sebagainya dengan mencocokkan gambar dan jenis tanda yang sesuai. Setelah itu guru melakukan evaluasi materi dan memerintahkan siswa untuk mencocokkan hasil lembar kerja yang telah mereka kerjakan dengan hasil pasangan yang tepat. Selanjutnya guru memberikan proses penugasan bagi para siswa untuk membuat logo kelas dari setiap kelas para siswa. Guru menjelaskan proses pembuatan logo secara manual dan tidak menggunakan digital. Akhir pembelajaran ditutup dengan doa dan juga salam, serta guru yang mengingatkan ulang untuk tugas yang diberikan agar cepat selesai. Baik, selanjutnya yaitu terkait hasil pengamatan tentang model atau metode pembelajaran yang ada di SMP Nasima akan disampaikan oleh Faiz Satya. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya Faiz Satya Indratma akan mempresentasikan model dan metode. Dalam model pembelajaran yang digunakan itu merupakan sebuah kolaborasi dari berbagai macam model. Yang pertama itu terdapat make a match, yaitu merupakan mencari pasangan. Model pembelajaran ini itu ya digunakan dengan mencocokkan gambar dan nama atau konsep yang sesuai untuk melatih pemahaman siswa. Lalu yang kedua itu ada komunikasi interaktif, merupakan pembelajaran yang melalui tanya jawab antara guru dan juga siswa.
komunikasi interaktif itu untuk mendorong partisipatif dan juga berpikir aktif. Lalu yang ketiga itu menggunakan model berbasis TIK atau teknologi. Model ini pembelajarannya menggunakan teknologi TV untuk membantu penyampaian materi yang lebih menarik dan jelas. Lalu selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan itu ada metode tanya jawab. Jadi metode tanya jawab itu berasal dari interaksi pertanyaan dan jawaban antara guru dan siswa untuk menggali pemahaman, dan metode ini termasuk dalam metode yang komunikasi interaktif. Lalu kedua itu terdapat metode tutorial. Metode pembelajaran dengan bimbingan langkah demi langkah agar siswa itu memahami materi secara terarah. Nah, metode ini tuh termasuk dalam model make a match. Terus selanjutnya ada metode demonstrasi. Metode pembelajaran ini memperagakan materi menggunakan media visual agar lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Nah, model demonstrasi ini dibantu dengan model berbasis TIK untuk bisa menyampaikan demonstrasinya dengan lebih mudah. Lalu yang keempat itu terdapat metode penugasan. Pada metode ini guru memberikan tugas untuk mencocokkan gambar dan konsep agar siswa lebih memahami materi secara mandiri. Nah, metode ini termasuk dalam model make match. Lalu untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu untuk hasil wawancara dengan guru atau dengan Pak Pramono itu akan disampaikan oleh David Vito. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya saya ingin menjabarkan hasil wawancara kami terhadap guru dari SMP Nasima, yaitu Pak Supramono. Pertanyaan kami yang pertama adalah apa model atau metode pembelajaran yang digunakan? Di SMP Nasima memiliki standar pembelajaran yang komprehensif dengan menekankan aspek kognitif, efektif dan psikomotorik, dan juga bernilai religius. Selain itu, adanya kolaborasi di berbagai metode untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Pertanyaan kedua yaitu mengapa memilih model atau metode pembelajaran ini? Dikarenakan di SMA Nasima mengusahakan semua siswa mendapatkan 4 kompetensi belajar, yaitu di bidang agama, bahasa, sains, dan juga teknologi. Selanjutnya yaitu apa tantangan yang dihadapi ketika pembelajaran. Tantangan utama yaitu karakter dan juga minat setiap siswa terhadap seni rupa. Maka dari itu guru harus memadai semua siswa dengan yang memiliki kemampuan yang berbeda. Selain itu tidak semua siswa memiliki peralatan yang lengkap. Selanjutnya yaitu apakah pembelajaran selama ini Apakah pembelajaran selama ini berjalan dengan efektif? Pembelajaran yang efektif ketika siswa memahami 80% dari materi yang disampaikan. Indikasi keberhasilan sesuai dengan kualitas setiap siswa. Kualitas siswa terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A, yaitu siswa yang memiliki kemampuan lebih, kelompok B, yaitu siswa yang bisa melakukan proses dasar dari kesenian, kelompok C, yaitu siswa yang tidak memiliki kemampuan seni sama sekali. Pertanyaan terakhir yaitu apa tanggapan terkait perubahan mata pelajaran seni budaya yang awalnya wajib menjadi mapel peminatan? Jika dilihat dari kacamata pendidikan, untuk tingkat SMP, seharusnya siswa mendapatkan semua materi seni rupa, seni musik, seni tari, dan lain sebagainya. Karena jika dikelompokkan pasti ada suatu materi yang hilang. Namun kalau fokusnya untuk persiapan kompetisi ataupun memaksimalkan kemampuan siswa di salah satu bidang seni, lebih baik dikelompokkan dengan peminatan. Setelah kelompok kami mempresentasikan terkait hasil laporan observasi, itu dapat ditarik kesimpulan, yaitu pembelajaran seni rupa di SMP Nasima itu menerapkan model pembelajaran yang variatif dan juga semuanya itu saling berkolaborasi seperti model pembelajaran make a match, terus komunikasi interaktif, model pembelajaran berbasis TIK, dan lain sebagainya yang dipadukan dengan berbagai metode seperti tanya jawab, metode demonstrasi, ataupun metode tutorial. Nah, penerapan model tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, namun juga pada keaktifan, interaksi, dan juga pengalaman belajar dari siswa secara langsung. Hasil wawancara yang kami lakukan itu menunjukkan bahwa pembelajaran itu dirancang secara komprehensif dengan menekankan keseimbangan aspek berupa kognitif, afektif, dan juga psikomotorik, serta pengembangan kompetensi di bidang agama, bahasa, sains, dan juga teknologi. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan seperti perbedaan minat, kemampuan siswa, serta keterbatasan fasilitas.
Secara keseluruhan, proses pembelajaran seni rupa di SMP Nasima itu dapat dikatakan cukup efektif, ditunjukkan dari keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar serta hasil karya yang dihasilkan. Meskipun masih perlu ada peningkatan dalam pemerataan, pemahaman dan juga pemenuhan kebutuhan belajar setiap siswa. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.